Wah, lagu yang asik banget nih, Ge. Iya, Sam. Kayak Cikini Kuda dia. Asik. Tapi tahu nggak sih, Ge? Kan di lagu ini kan ada kata-kata Cikini nih. Nah, kemarin nih aku baca-baca nih, ternyata di Cikini itu ada satu tragedi, Ge. Iya kah, Sam? Iya. Tragedi apa tuh? Nah, kalau yang aku baca-baca kemarin ya di satu sumber itu kalau Cikini itu ada tadi pemboman oleh satu pihak yang tak bertanggung jawab tuh kepada Soekarno. Coba bayangin, Soekarno dilempar granat. Ya. Coba lo pada meledak tuh. Waduh, meledak. Makin penasaran gak sih sama kasus satu ini? Nah, makanya pada podcast kali ini kita akan mendalami lebih dalam tentang tragedi Cikini ini. Makanya kita mengundang narasumber yang sangat berkesan, teman kita yaitu Mary dan Melody. Halo semuanya. Hai. Bisa perkenalan dulu nggak nih dari Mary dan Melody nih? Boleh, mungkin Mary dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Ini aku Mary. Kebetulan lagi ada di jurusan ilmu sejarah dan akhir-akhir ini tuh lagi sibuk banget sama skripsian. Jadi kayak ngeluangin waktu buat podcast ini tuh bener-bener kayak mati-matian lah ya kasarannya. Ya, itu dari Mary ya. Kalau dari aku, halo semuanya. Nama aku Melody. Aku juga sama kayak Mary, aku ambil jurusan ilmu sejarah dan kebetulan aku sama Mary juga satu kelas dan satu univ. Jadi kayak aku sama Mary bestie abis nih guys. Oh my god. BTW tau gak sih, Sam? Melody sama Mary itu teman SMA aku loh. Gimana tuh? Teman sebangku apa teman gimana tuh? Teman sekolah ya. Kayak beda jurusan aja, mereka IPS, aku IPA gitu. Kayak tetap CS ya, CS. Tetap satu kemanusiaan. Wah, by the way, kalau yang aku dengar tuh kalian jurusan ilmu sejarah ya? Yes, benar. Nah, gimana nih lika-liku dari seorang mahasiswa di ilmu sejarah? Apalagi kalian tuh univ terkenal, pasti wah gimana nih? Coba tentangin dikit lah. Dikit aja kali ya. Tipis. Kalau dari aku sendiri emang pasti banyak banget lika-likunya di jurusan ilmu sejarah. Apalagi tuh banyak banget kekhawatiran dari aku pribadi soal pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Karena ilmu sejarah itu kan ini ya Mel, kayak pekerjaannya tuh nggak yang banyak dan meluas. Kayak misalkan kalau FK, dokter itu kan pasti emang banyak banget yang membutuhkan. Sedangkan sejarah itu untuk di Indonesia sendiri bener-bener lingkupnya tuh kecil banget. Jadi kayak emang agak khawatir di situ. Tapi karena kita cinta banget sama sejarah, aku cinta banget sama sejarah, jadi apapun itu tetap terabas aja, Bos. Setuju sama Mary. Kayak lika-likunya tuh aku mirip-mirip sama Mary, cuman kayak lebih dulu kan emang dari dulu aku suka banget sama sejarah ya, dan semenjak masuk jurusan sejarah tuh kayak jadi lebih mendalami ilmu sejarah lagi, dan mungkin kesulitannya tuh kayak apa ya, lebih harus membiasakan diri buat baca-baca banyak referensi, banyak jurnal-jurnal, karena kayak sejarah tuh kan banyak ya, apa maksudnya POV-nya tuh banyak gitu kan, dan kita harus mempelajari sejarah tuh dari berbagai macam POV kayak gitu. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, betul. Jadi mereka tuh suka karena emang cinta aja sama sejarah. Nah, gitu ya. Nah, kalian udah siap belum nih? Kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang Cikini. Ready ya kalian semua, ready ya? Ready ya. Oke, langsung aja. Ayo Samuel. Oke, pertama-tama nih aku mau tanya ke Mary dulu deh. Mary, bisa jelasin nggak tragedi Cikini itu awalnya gimana, kok bisa terjadi gitu loh, kok ujuk-ujuk dibom? Pasti segala sesuatu tuh ada latar belakang termasuk dalam tragedi Cikini ini. Kalau dari yang udah aku dan Melody pelajari di jurusan kami, dan juga yang udah aku baca-baca di referensi-referensi dan jurnal, peristiwa Cikini itu tuh merupakan gerakan Islam yang bertujuan untuk mengubah ideologi negara Pancasila menjadi hukum Islam. Jadi dasarnya adalah orang-orang yang melakukan gerakan hal ini ataupun pemboman ini terhadap Presiden Soekarno pada saat itu alasannya karena mereka ini ingin mengubah kedaulatan negara kita atau Pancasila kita itu menjadi negara yang berbasis Islam. Jadi kalau misalkan banyak dari kalian yang mikir, oh ini kan karena mereka ada tuh beberapa sumber yang ngomongin soal mereka itu kan karena ada banyak orang yang nggak setuju karena Soekarno itu
melegalkan atau membebaskan kehidupan dari komunis itu sendiri. Terus kayak mereka pasti banyak yang mikir, oh ini pasti orang-orang awam juga yang melakukan gerakan-gerakan atau pemboman tersebut. Padahal sebenarnya dari banyaknya referensi dan penelitian yang udah kita cari itu tidak 100% benar. Yang lebih faktualnya lagi yang udah kita cari itu bahwa hal ini terjadi karena adanya orang-orang yang emang ingin mengubah kedaulatan negara kita. Yes, jadi sebenarnya latar belakang peristiwa Cikini itu lebih ke karena adanya kebencian politik dari para anggota gerakan anti komunis atau dulu itu disebutnya GAK, gerakan anti komunis, yang mereka tuh kayak anti banget sama masyarakat komunis di Indonesia. Betul. Jadi mereka tuh nggak suka sama arah pemerintahannya Soekarno. Jadi kan Soekarno tuh waktu itu tuh dinilai terlalu memberikan hak hidup dan peluang ke PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi masyarakat yang nggak komunis, salah satunya ya masyarakat yang ikut ke dalam DITI ya waktu itu ya, Islam itu tuh mereka nggak setuju sama pemikirannya Soekarno, dan mereka emang masih pengen mengubah negara Indonesia tuh jadi negara yang memiliki hukum Islam kayak gitu. Wah, jadi intinya tuh berarti intinya tuh latar belakang Cikini itu adalah ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi keislaman gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. Oh iya. Tadi aku dengar dari penjelasan kalian nih, dan aku nangkap satu poin kalau dari tragedi ini ada hubungannya nih dari Nasakom ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut kalian ini gimana nih hubungannya dengan Nasakom nih? Nah, kalau GAK itu kan tadi yang udah jelasin sama Melody, yaitu gerakan anti komunis. Mereka itu orang-orang yang nggak setuju sama adanya masyarakat komunis di Indonesia. Walaupun emang nggak 100% bahwa orang-orang yang tidak setuju itu adalah orang-orang awam aja, yang udah dijelasin bahwa mereka itu emang punya latar belakang kayak tadi, mereka itu punya latar belakang untuk mengubah kedaulatan negara untuk menjadi negara Islam. Dan di sini itu juga ada hubungannya sama Nasakom, di mana Nasakom itu gerak-geriknya dari Soekarno sendiri itu deket sama hal-hal yang berbau komunis, termasuk kayak GAK itu. Makanya ada yang pembentukan GAK dan lain sebagainya itu karena ya banyak orang mikir, termasuk yang dari bagian DITI ini, adanya Nasakom itu alasannya karena itu. Oh jadi gitu. Sebentar. Tadi aku sempat denger GAK. GAK tuh apa sih sebenarnya? Menurut kalian? Ya, GAK tuh seperti yang tadi udah aku jelasin ya, kepanjangannya tuh gerakan anti komunis. Itu tuh GAK itu tuh sebenarnya tuh kayak apa ya, berhubungan sama DITI. DITI kan dulu kan itu kan ada yang namanya pemberontakan DITI, yang dimana mereka pengen ngubah Pancasila jadi negara Islam gitu kan, negara Indonesia jadi negara Islam. Nah si GAK ini tuh kayak apa ya, terusannya DITI gitu. Mereka menyebut mereka tuh sebagai orang-orang yang anti komunis. Mereka nggak terima sama orang-orang komunis, jadi mereka tuh pengen ya mencapai tujuan DITI yang sebelumnya belum tercapai gitu loh, yaitu menjadikan negara Indonesia jadi negara Islam. Nah si GAK ini buat informasi aja ya, jadi tuh GAK tuh punya kayak pemimpin gitu, namanya tuh Kolonel Zulkifli Lubis, yang dimana si Kolonel Zulkiflinya itu tuh juga dia tuh yang memprakarsai adanya tragedi Cikini ini gitu. Oh, paham. Jadi gitu ya latar belakang dari tragedi Cikini, dari adanya gejolak politik antara ideologi komunisme dan ada DITI, lalu ada gerakan separatisme kayak di GAK, lalu ada Zulkifli Lusim itu. Berarti kalau di logika nih ya, banyak korban yang nggak bersalah nggak sih? Ya pastinya kan, apalagi granat gitu loh. Coba ya, orang di granat apa mati itu. Kasian banget. Kasian ya. Yes, iya dong. Nah, tapi sebelum kita bahas soal korban, kita akan bahas sedikit tentang runtutan tragedi. Karena nggak mungkin tiba-tiba kalau masuk ke tiba-tiba nanyain kayak korbannya gimana. Pasti ada runtutan tragedi, walaupun kita udah jelasin latar belakangnya atau alasannya, tapi di sini ada runtutan tragedinya nih. Jadi ini sedikit aja ya, jadi kayak kalian bisa memahami dan cukup masuk ke dalam pembahasan kita ke bagian siapa aja korbannya dan bagaimana keadaan korbannya. Jadi tepatnya pada 30 November 1957 itu ada
diselenggarakan perayaan Hari Jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Dan saat itu acara berjalan dengan sangat-sangat meriah, apalagi di situ tuh ada anak-anaknya Presiden Soekarno, yaitu Guntur dan Megawati, yang juga merupakan murid di sekolah tersebut. Nah, kedatangan Soekarno ke perguruan Cikini tidak hanya sebagai orang tua dari kedua anaknya tersebut, tapi juga atas undangan khusus dari kepala perguruan Cikini, yaitu Sumaji Muhammad Sulaimani dan Direktur Percetakan Gunung Sari Johan Siri. Kehadiran Soekarno ini tuh disambut pasti sangat antusias ya, apalagi itu termasuk kayak presiden pertama yang juga membawa Indonesia ke kemerdekaan. Jadi pasti orang-orang sangat menyambut dan tanda kutip memuja-muja Soekarno di sini. Nah, usai acara itu Presiden Soekarno bergegas untuk segera meninggalkan lokasi, dan di sepanjang jalan dari halaman sekolah warga itu udah bergerombol banget untuk menantikan presiden itu lewat. Pasti mereka nyari kesempatan sebisa mungkin untuk bisa berhadapan langsung dan melihat secara langsung eyes to eyes dengan Soekarno. Tapi ternyata tiba-tiba itu terdengar suara ledakan hebat yang ternyata berasal dari lemparan granat yang diarahkan ke halaman sekolah. Jadi hal ini tuh sebenarnya adalah hal yang pasti sangat mencengangkan. Karena yang pertama itu di situ ada Soekarno dan anak-anaknya. Yang kedua itu adalah sekolah yang notabene pasti banyak banget anak-anak yang di bawah umur. Dan itu sangat-sangat membahayakan, terutama bagi masa depan bangsa. Ledakan tersebut membuat banyak orang tergeletak, dan selain itu, mobil yang dikendarai Presiden Soekarno juga hancur dimakan lautan api akibat ledakan besar dari granat yang dilemparkan. Beruntungnya, Soekarno bersama kedua anaknya, Guntur dan Megawati selamat, walaupun memang pasti ada korban jiwa, bahkan ada yang tewas. Di situ tertulis dari beberapa jurnal dan artikel itu ada 6 buah granat yang dilemparkan. Wah, berarti ternyata korbannya banyak juga ya. Iya, betul. Nah, dari review tadi ada korban-korbannya. Terus nih aku mau tanya ke Melody nih. Gimana nih reaksi dari Soekarno melihat tragedi pemboman tersebut, itu gimana responnya? Apakah dia terima-terima saja kalau dirinya mau dibom, atau dia senang dia mau dibunuh, atau gimana nih menurut kalian? Oke, jadi respon dari Soekarno ya. Jadi kan tadi udah disebutin sama Mary kalau tragedi Cikini ini tuh memakan banyak korban kan. Jadi tuh ini buat pengetahuan aja. Jadi tuh di peristiwa Cikini ini tuh ada sekitar 10 anak sekolah tuh tewas dan 48 orang tuh mengalami cedera. Jadi itu lumayan banyak ya. Itu total tuh ada 58 orang yang jadi korbannya. Dan sebagian besar dari mereka tuh mengalami luka parah. Bahkan tuh di berita-berita kalau misalnya kalian coba cari itu tuh ada salah satu kayak cerita kehidupan dari salah seorang korban, namanya tuh Budiono Karto Hadiprojo. Sekarang dia udah 74 tahun. Waktu peristiwa itu tuh dia masih 11 tahun dan dia salah satu yang jadi korbannya. Dia waktu itu bener-bener jaraknya tuh deket banget sama granat yang dilemparin dan sampai dia tuh mengalami pendarahan di dadanya kayak gitu. Itu berdasarkan ceritanya dia ya. Ya, jadi karena emang memakan banyak korban dan korbannya itu tuh benar-benar gak bersalah kan, karena itu kan meleset dari tujuan kan tujuannya mau menggranat si Soekarno, tapi malah yang jadi korbannya tuh malah orang-orang yang gak bersalah, yang pengen yang malah saat itu tuh antusias pengen ketemu sama Soekarno. Jadi otomatis setelah kejadian itu si Soekarnonya marah dong. Soekarno marah dan dia langsung memerintahkan ajudan-ajudannya buat nangkap dan menyelidiki pelaku. Siapa sih pelaku yang melemparkan 6 granat itu. Dan ternyata kurang dari 24 jam tuh pelakunya langsung bisa ditemukan. Wow. Dan kalau misal kalian coba deh baca buku yang judulnya tuh 30 tahun Indonesia Merdeka 1950 sampai 1964. Jadi di buku itu tuh tertulis kalau ada 4 pelaku yang melempar granat di peristiwa Cikini itu. Namanya tuh ada Yusuf Ismail, terus Sa'adon bin Muhammad, terus Tasrif bin Husin sama Muhammad Tasin bin Abu Bakar. Jadi 4 orang itu yang melempar granat dan mereka dipimpin sama si kolonel yang awal tadi itu aku jelasin, si Kolonel Zulkifli itu. Kayak gitu. Mungkin dari Mary ada tambahan? Nah, tambahan lagi ya, dari adanya kejadian ini itu membuat banyak banget orang yang trauma, terutama orang-orang yang mereka itu cuma terluka. Kayak tadi Budiono Sekar Maji kalau nggak salah namanya,
itu beliau bahkan sampai harus merasakan sakit yang cukup lama dari bekas-bekas luka dan lain sebagainya karena granat tersebut, ya akhirnya membuat beliau ini pasti kesusahan untuk hidup. Mungkin juga ada perasaan-perasaan apa ya, kalau sekarang ngomongnya insecure ya, karena pasti ada perubahan dari warna kulit dan lain sebagainya. Jadi pasti impact dari hal ini tuh sangat besar, nggak cuma ke negara, tapi juga ke personal orang-orang tersebut. Jadi kalau secara garis besarnya, kronologi dan cerita pendek dari latar belakang dan lain sebagainya itu kayak gitu. Wah, ternyata Indonesia pernah mengalami tragedi yang cukup panjang ya, dari pemboman. Coba bayangin ya, enggak? Wah, gimana tuh? Orang antusias mau ketemu presiden, terkadang kabum. Dan itu terjadi di sekolah. Nah, akhirnya keberlanjutan dari kejadian ini gimana nih? Atau hukuman apa sih yang dikasih untuk pelaku-pelaku ini, Mary atau Melody ini? Juga kan mereka melakukan tindakan yang cukup sadis nih sebagai kemanusiaan ini. Gimana nih hukumannya? Nah, kalau secara hukuman sendiri itu ini lebih ke menjurus secara di ITII ya. Karena kan di sini kan kalau dijelasin tuh lebih ke pemuda, gerakan pemuda Islam Indonesianya. Tapi ternyata setelah kita telaah lagi ternyata itu termasuk juga dalam DITII. Nah, atas hal ini adanya percobaan pembunuhan terhadap Soekarno ini, Jenderal Nasution yang saat itu berunding untuk menghentikan pemberontakan DITII, akhirnya menghentikan perundingan dan melakukan penumpasan dengan senjata terhadap DITII. Pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas dengan ditangkapnya Sekar Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1962 sebagai, kalau nggak salah waktu itu dia merupakan head chief atau kayak ketuanya dari DITII tersebut. Jadi ada juga impact atau misalkan kayak hukuman-hukuman terhadap pelaku-pelaku tersebut. Jadi nggak cuma stop kayak udah ditangkap selesai, kurang dari 24 jam itu enggak, tapi adanya penumpasan itu. Walaupun selanjutnya pasti ada keberlanjutan ke 30 SPKI dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya karena adanya jalan cerita tersebut, adanya DITII dan 30 SPKI, akhirnya pemerintah dengan tegas akan menghancurkan atau menghapuskan dari PKI dan hal-hal yang berbau terlalu sentralisme, terlalu kelompoknya itu terlalu benar-benar meninggikan diri sendiri atau kelompoknya sendiri, yang akhirnya mengubah perundangan-perundangan yang ada di Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih universal, lebih Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Keren banget sih, gila. Gila ya, tadi udah dijelasin banyak banget, lengkap banget, mulai dari latar belakang, terus tragedi runtutan, korbannya, bahkan terus pelakunya, bahkan terangin hukum-hukumnya pelakunya apa aja, impactnya gitu kan. Jadi makin lebih paham gak sih, Sam? Ya, apalagi tragedi ini sangat deep lah, gimana ya bayangin ya, coba bayangin ya diri kita ada di sana waktu itu, nggak bisa kebayang sih aku sih. Traumanya tuh bahkan sampai kerasa sih merinding gitu. Ya, merinding. Ini aja loh, aku podcast udah merinding ini aku. Iya. Kalau gitu mungkin cukup gini podcastnya. Terima kasih buat Mary dan Melody. Yes, thank you Mary dan Melody. Udah ngundang. Oh iya, terima kasih, semangat atas skripsinya. Semangat. Semoga cepat selesai dan dapat lulus ke pekerjaan manapun. Amin. Atau bahkan di pemerintahan mungkin. Amin. Kalau gitu, Aku Angga dan aku Samuel pamit undur diri. Sampai in podcast selanjutnya.